Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bollinger Bands. Bollinger Bands ini dibuat oleh pakar analisa saham teknikal bernama John Bollinger pada tahun 1980-an. Ya, indikator ini merupakan penurunan dari indikator moving average yang dikembangkan menjadi dua garis saja, yaitu garis atas dan garis bawah. Ya, perhatikan di gambar ini, garis atas itu yang biru atas ini, garis bawah yang biru bawah ini. Garis atas ini disebut dengan upper band dan garis bawah disebut lower band. Kedua garis ini membatasi pergerakan saham. Pada dasarnya seperti itu. Dan parameter standar yang direkomendasikan oleh John Bollinger adalah 22. Maksudnya adalah 20 MA20 dan 2 standar deviasi. Artinya apa? Artinya garis atas upper band ini, ya, upper band ini adalah hasil MA20 ditambah 2 standar deviasi. Sementara garis bawah ini MA20 dikurangi 2 standar deviasi. Nah, standar deviasi itu apa? Standar deviasi adalah istilah untuk menunjukkan volatilitas harga, misalnya dengan mengukur perbedaan nilai harga penutupan dengan nilai rata-rata. Semakin tinggi standar deviasi, maka semakin menunjukkan volatilitas yang semakin tinggi, yang tercermin pada semakin lebar atau renggangnya jarak antara kedua garis, yaitu antara upper band dan lower band. Sebaliknya, semakin rendah nilai standar deviasi, maka menunjukkan volatilitas yang semakin rendah, yang tercermin pada semakin sempit atau dekatnya jarak antara kedua garis itu. Bisa dipahami ya? Nah, salah satu fungsi pokok Bollinger Bands ini adalah untuk mendeteksi overbought dan oversold. Overbought dan oversold sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pergerakan saham di luar garis atas menandakan kondisi overbought. Ya, kalau sudah di atas, itu di atas garis, itu adalah overbought, yang artinya sudah jenuh beli. Sedangkan kalau ada di bawah lower band, maka ini kondisinya oversold, yang artinya jenuh jual. Sinyal beli ini terjadi apabila saham sedang berada di kondisi oversold. Ya, jadi di sini, dan di sini. Dan sinyal jual terjadi apabila saham dalam kondisi overbought. Di sini, dan di sini. Namun, sebagaimana telah kami singgung dalam pembahasan indikator stochastik kemarin, sinyal overbought dan oversold ini menjadi kurang valid apabila harga bergerak dalam tren yang kuat, baik tren itu tren bullish maupun tren bearish. Jadi ketika trennya itu sangat kuat, maka ini menjadi tidak efektif untuk dipakai. Nah, pada strong trend yang sangat kuat, Bollinger Bands juga dapat digunakan untuk menandakan tren kuat yang sedang berlangsung. Hal ini apabila pergerakan harga berada pada bagian paruh atas, artinya antara garis pertengahan Bollinger Band ini dengan upper band, ya, upper band. Nah, apabila pergerakan harga berada pada bagian antara upper band dan middle band ini, di mana garis MA20 bertindak sebagai support dari tren pergerakan harga ini, ya. Perhatikan dalam contoh chart ini adalah mengalami strong trend, dan perhatikan garis MA20 simple moving average 20 ini menjadi support yang cukup kuat. Jadi
Di sini mantul lagi, ke MA20 mantul lagi, terus MA20 mantul terus, dan seterusnya sampai ke atas. Inilah yang terjadi ketika menggunakan Bollinger Bands pada strong band. Nah, pada Bollinger Bands ini kita bisa mengidentifikasikan kondisi seperti breakout, ya. Bollinger Bands ini juga menghasilkan sinyal beli apabila harganya itu menembus keluar atau ke atas upper Bollinger Band disertai dengan penembusan resistance. Perhatikan gambar di layar ini. Ada garis hitam ini adalah garis resistance, dan ini ada candle yang menembus ke atas, yang artinya ini adalah breakout, dan dia juga breakout upper Bollinger Band, dan dia juga breakout resistance. Maka ini adalah tanda untuk membeli. Lalu kemudian seperti yang terlihat di gambar, chartnya itu kemudian bullish naik ke atas. Dan sebaliknya sinyal jual terjadi apabila harga menembus keluar ke bawah lower Bollinger Band. Ini ada lower Bollinger Band, perhatikan di layar. Dan di sini ada garis support, ya. Nah, ketika menembus ke bawah garis support dan menembus ke bawah lower Bollinger Band, maka ini akan terjadi penurunan yang cukup buruk, ya, seperti itu. Tapi itu terjadi biasanya sebelum breakout itu terjadi sebelum atau setelah adanya fase mendatar atau sideways di sini atau di sini, ya. Di sini ada sideways dulu, lalu breakout, terus bullish. Di sini ada sideways dulu, ada breakdown, terus langsung bearish. Seperti itu. Nah, Bollinger Band juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sinyal W bottom. Perhatikan yang ada di layar ini, ada dua panah warna biru dan warna hijau ini. Ini adalah tanda bahwa Bollinger Band dapat digunakan sebagai alat identifikasi sinyal beli dengan pola W bottom ini. Nah, skenario nya seperti ini. Jadi ada tren turun, harga itu turun. Yang level terendahnya, low-nya ini berada di bawah lower band. Lalu terbentuk rebound naik ke atas. Setelahnya kemudian turun lagi, tapi level terendahnya ini tidak sampai menyentuh lower band, tapi langsung mantul ke atas lagi, lalu kemudian breakout resisten ini, ya, breakout higher yang sebelumnya. Nah, setelah itu maka terjadi uptrend yang cukup baik. Nah, itulah yang bisa kita lihat dengan Bollinger Band untuk W bottom ini. Nah, kalau ada W bottom ini, ada juga M top, ya, yaitu kebalikan dari W bottom. Jadi skenario-nya seperti ini. Jadi ada tren naik, kemudian dia menembus ke atas upper Bollinger Band, lalu kemudian dia koreksi menembus ke mid band, lalu kemudian naik lagi, tapi kenaikannya itu tidak sampai ke upper band, lalu kemudian dia turun, lalu kemudian breakout harga rendah sebelumnya atau breakdown harga rendah sebelumnya. Nah, setelah itulah saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya, dijual saja, terus kemudian karena kemudian akan terjadi bearish yang cukup panjang seperti itu. Nah, karakternya seperti itu. Nah, sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.